ولمواظبين على هذا العمل ولمكن السبب المسلمين بأن الله ويستر ويحفظ من العاصي ويرسل لنا جميع أسراره الرسل ويرحم من ويهون علينا قول عصر ونسأل الله ربنا سبحانه عنا وعن جميع المسلمين جميعا في الدنيا من سابقا ورسل الخادمة حضرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala musannif rahimahullah wa rahimahullah wa rahimahullah ta'ala birahmatika ya arhamar rahimin. Bahasan kita sampai kepada al-babus tsani fi fadilati la ilaha illallah. Ya Allah. Al-babus tsani fi fadilati la ilaha illallah. Sampai kita pembahasan kita pada bab yang kedua yang membahas keutamaan dan kelebihan orang yang mengucap la ilaha illallah. Keutamaannya, kelebihannya, apa manfaatnya, ya kan? Manfaat orang membaca la ilaha illallah itu apa? Nah, ini akan kita bahas. Nah, sebelum kita membicarakan tentang masalah hadis-hadisnya, biasa kita membaca di luar ya kan? Kita baca di luar. Cuma malam ini coba sedikit kita ke dalam pada baris yang paling akhir di dalam kurung ada tertambah delok. Qala al-fakihani inna mulazimata dzikriha inda dukhulil manzili tanfil faqra. Kalimatnya paling akhir. Qala al-fakihani inna mulazimata dzikriha inda dukhulil manzili tanfil faqra. Imam Al-Fakihani menyebutkan, Al-Fakihani itu adalah orang seorang ulama besar beliau. Pendapat Imam Al-Fakihani menyebutkan bahwasanya inna malazimata dzikriha, orang yang melazimkan, membiasakan, istiqomah dalam hal inilah, orang yang membiasakan dan melazimkan apa? Dzikriha, mengingat la ilaha illallah. Orang yang melazimkan, membiasakan. Nah, lazim itu pada negeri sudah kebiasaan hari-hari, rutinitas. Orang yang menjadikan rutinitas dalam kehidupannya apa? Dia mengucapkan la ilaha illallah, dia zikir la ilaha illallah, tapi kapan? Inda dukhulil manzili, pada saat ini masuk rumah. Dia baru di luar, hendak masuk la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu jangan. Kalau umpamanya beribu-ribu ada. Hendak masuk, langkahkan baris kanan, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Al-Fakihani menyebutkan. Nah, hendak masuk rumah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sekali dia. Kalau saya nyari-nyari itu bisa. Ya
kita sendiri yang bicara. Manfaatnya apa? Tamfil faqah, itu akan menghapuskan kefakiran. Lamun dihilangkan, dihapuskan fakir, otomatis alhamdulillah. Ada kali adalah lu pokoknya dulu 4-5 jam amalan kadang. Nah di sini la ilaha illallah Muhammad Rasulullah apabila anak masuk rumah. Anak masuk rumah baca. Dikit lagi pasti di dalam. Kemudian waqad warada an-nama, dan sungguh telah datang sebuah hadis menyebutkan, waqad warada, dan sungguh telah datang sebuah hadis. Warada itu waqad warada, telah datang sebuah hadis ya. An-naman, bahwasanya orang yang qala membaca la ilaha illallah, orang yang membaca la ilaha illallah. Nah, ini kan ada 1000 juga ada. Kalau pokoknya sekian ratus kali ada. Sebenarnya di sini kalau ada bentuk jumlahnya adalah cuma disebutkan. An-naman qala, sesungguhnya orang yang membaca la ilaha illallah, syaratnya apa? Wa maddaha, la ilaha illallahnya tadi dipanjangkannya. La ilaha illallah sampai nafas habis. La dipanjangkannya kalimat tadi. Nih, hadamat arba'atu alafi dambin minal kabair, masyaallah, maka hancur binasa luluh lentah berapa? Arba'atu alafin, sebanyak 4000 dosa besar. Coba kadang-kadang ada kalau selang beristighfar ada la ilaha illallah. Menandang mampir sanatnya kena minggu kena guna, insyaallah ya. Ini sanatnya ada. Jadi boleh mampir sanat itu dengan Syekh Yasin Al-Badani maka mukarrarah. Jadi biar membaca tadi kada dapat hanya sekedar pesan aja aja. Nah, seandainya biar amalan kalian tadi dipertanggungjawabkan di hadapan Nabi. Kenapa? Rasulullah pernah menyebutkan kepada Sayyidina Ali, man qala kama qultu ya Ali, barang siapa yang membaca sebagaimana yang aku baca tadi wahai Ali. Kenapa Rasul perlahan la ilaha illallah, mata posisinya berpanjang, jangan berbicara, jangan mata berpanjang, la ilaha illallah. Bisa diikut nyamuk di pipi ya, tampak nyamuk dulu ya, belum tahan. Pokoknya ya kan kalau guru itu berapa tiga, nah kayaknya guru ajar kan 3 ya Pak. Jadi la ilaha illallah pertama, la ilaha illallah kedua, la ilaha illallah yang ketiga sampai diakhiri dengan kalimat Muhammad Rasulullah. Yang dari yang pertama sampai yang ketiga panjang mata, tabulu aina. Lalu Rasulullah menyebutkan man qala, barang siapa membaca kama qultu ya Ali, sebagaimana yang sudah aku gawi tadi, sebagaimana yang sudah aku baca tadi, dakhala jannah, yamin yang surga.
Nah, lalu Sayyidina Ali Bupati ini syarat wasilahnya. Lalu Sayyidina Ali Bupati, lalu ya Rasulullah, man qala kama qulta ya Ali, barang siapa yang membaca sebagaimana nanti kamu baca tadi, dakhala jannah. Au qala man kama qalahu, atau ada ikam mengajarkan apa pian ikam mengajarkan kepada orang lain, lalu orang lain tadi mengajarkan lagi kepada orang lain, sama bentuk bacaannya, caranya sama, dakhala jannah, orang itu dijamin masuk surga. Ini resensinya dari Nabi langsung dari Rasulullah. Cuma tadi caranya kenapa? Karena kita ini ilmu dengaran ya Allah, di situ la ilaha illallah, lalu panas susu tambah la ilaha illallah ya ilmu dengaran, lalu kita tahu caranya nanti apa? Asalnya di mata pura ya Allah, terus kompor tentu menyebar. Kami kurang membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah, bahajapan pasal itu salah. Nah, ini pada kalian salah. Kenapa? Cara yang diajarkan oleh Nabi kepada Sayyidina Ali mengajarkan kepada sahabat juga mengajarkan kepada sahabat mengajarkan kepada tabi'in. Caranya apa? Tabudil ainan, pejamkan mata, baca secara perlahan. Dalilnya apa? Maddah, dipanjangkan mikirnya. Lalu apa? Pas pada saat membaca Muhammadur Rasulullah, mata berbuka. Jadi la ilaha illallah. Kan guru kita betul. Lagu sedikit gitu. Baca lagi sampai 3 kali itu panjang lah. Tuntung terakhir Muhammad Rasulullah. Pada saat Muhammad Rasulullah, maka berbuka. Itu sarannya. Insyaallah kita supaya ada sia-sia kalau amalan. Nah, ini Nabi langsung menyebutkan anna man qala la ilaha illallah wa maddaha hadamat arba'atu alafin dalam alafi dambin minal kabair, hancur dulu lentah, hancur binasa sebanyak 4.000 dosa besar. Pokalu, lalu para sahabat bertakut, ya Rasulullah, fa'ilam yakun lahu syai'un minal kabair. Jika seandainya orang yang membaca zikir ini nanti dipanjangkannya 3 kali itu. Nah, 3 kali itu nanti dipanjangkannya. Cuma orang yang membaca ini orangnya ada pernah melakukan dosa besar. Berzina ada mbak judi ada pernah judi, ada pernah mabuk, bahkan ada pernah wanita kuitan. Bukan itu dosa besar toh. Dosa besar itu mana aja? Pertama dulu wanita kuitan. Yang kedua apa? Zina. Yang ketiga lagi judi. Nang apa? Mabuk. Nang kelima apa? Mati melakukan hubungan seks sesama jenis. Itu gana lagi dosanya Pak. Gana pada zina. Kalau orang yang melakukan hubungan seks sesama jenis, laki-laki dengan laki-laki, bini-bini dengan bini-bini, itu apa? Jangankan sampai melakukan hubungan, man qabbala gulaman bisyahwatin. Barang siapa yang mencium laki-laki, tapi menciumnya bisyahwatin, dengan syahwat, faka'annama qatala ummahu, maka sama ia membunuh mamanya. Dosanya nih. Sedangkan momen qatala ummahu, barang siapa yang membunuh kuitan mama kandung dibunuhnya, barang siapa yang membunuh mama kandung, itu perbandingannya apa? Sama dengan ia membunuh 70 nabi.
Seandainya ya para sahabat urang dia Rasulullah ada pernah melakukan dosa besar, ada pernah melakukan dosa, ada pernah melakukan dosa besar. Artinya apa? Dosa kecil mungkin bisa terjadi, tapi nya ada pernah melakukan dosa besar. Nah, tapi inya dia Rasulullah dia para sahabat membaca apa namanya? Membaca zikir juga apa ya Rasulullah? Yaghfiru li ahlihi wa li jiranihi. Apabila orang itu ada dosa besarnya, artinya apa? Orangnya baik-baik. Kalau dosa kecil mungkin ia tegawin. Lalu apa? Inya membaca la ilaha illallah. Apa aja Rasulullah? Yaghfiru li ahlihi. Nah, yaghfiru li ahlihi, diampuni lagi oleh Allah Ta'ala bagi keluarganya. Uitan, lingkungan, bini, anak, Allah. Nah, kemudian apa? Kada sampai di situ ya, wali jiranihi, bagi tetangganya, pulang tetangga diampuni juga oleh Allah Ta'ala. Maka hadis ini baik ada kegampangan. Rawahul Bukhari. Berarti hadis ini sahih. Cuma jangan jadi memainan, karena ada caranya khusus. Jadi kalau bahari guru belajar la ilaha illallah, kan itu bahari dulu awal belajar. Jadi antara nang ilmu dari abah nih yang disampaikan sini kuala sampai yang disampaikan oleh Syekh Sulaiman Al-Maghribi, Syekh Ismail, maka sampai Syekh Yasin Al-Madani Makkah Al-Mukarramah. Kemudian jadi apa yang disampaikan beliau ini habis sumpah apa? La tata'atta ma'aqablatil qalbi. Ingat di sini, pada saat kita membaca la ilaha illallah, hati ini jangan lupa dengan Allah. Caranya ini kayak apa? La ilaha illallah. La ilaha illallah yang pertama dari atas langit, dari aras sampai bumi lapis yang ketujuh. Nah, ini dari langit atas aras sana sampai bumi yang lapis ketujuh, tidak ada sesuatu kecuali Allah. Itu berarti la ilaha illallah yang kedua. Yang pertama, la ilaha illallah yang kedua, batin pula mentasdikkan, membenarkan. Dari langit yang pertama sampai bumi yang pertama tidak ada sesuatu, yang ada cuma Allah. Lalu lanjut, la ilaha illallah yang ketiga, dari ujung rambutku sampai ujung kakiku. Dari ujung rambutku sampai ujung kakiku tidak ada sesuatu, yang ada cuma Allah. Baru setelah itu Muhammad Rasulullah. Kalau sudah Muhammad Rasulullah, buka mata apa aja sih dia? Nah, ini yang membenarkan sadaqta ya Rasulullah. Nah, biasanya apa ya? Nah, ngarannya kita ini kada belajar berduduk, ya kan? Kita ini kan ilmu dadangaran nih, ya kalau karena di mata Quran itu lalu dilanggar lalu patang, ya kan? Nah, belajar di mata Quran membawa, ya kalau nang belajar di mata Quran membaca lalu mendengar langgar sini, oh di situ pakai la ilaha illallah, diumpat juga la ilaha illallah, umpat juga meskipun umpat juga la ilaha illallah. Cuma apa? Tata caranya ada tahu. Mau kenal kita harus belajar. Jangan kada mbah ya memakai baju salah. Di mana salahnya? Baju hulu hanya baju kos kutang paslah. Ayo, basalawar bagus baju hulu. Lima itu mah sudah tuntun basalawar hanya memakai sempak. Itu Batman. Bujur ya, selawar tak pakai selawar bujur ya kalau. Karena ada tahu caranya, iya nak itu lebih julur.
Jadi tak gede kawan kenapa kamu aja sempak di luar terserah kowe aja asal ujung dia ngomong aja kan mau. Ini ibadah. Nah, ini kisahnya lah. Nah, riwayatnya ini memang seandainya nih jangan ujar sahabat kurang itu nak ada berdosa ya Rasul lam yakun illam yakun islahu syai'un minal kabair orangnya kada berdosa besar apa ya Rasulullah qala yaghfiru li ahlihi wa li jiranihi maka diampuni oleh Allah taala keluarganya dan tetangga-tetangganya. Rawahu Bukhari. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, lanjut kita ke halaman 92. Halaman 92. Dah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man qala kulla yawmin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mi'ata marrah ya yaumal qiyamah wajhuhu kal badri. Telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam man qala kulla yawmin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah barang siapa yang membaca la ilaha illallah Muhammad Rasulullah mi'ata marrah dibacanya 100 kali ja'a yaumal qiyamah wajhuhu kal badri maka inya datang nantinya di hari kiamat mukanya persis bulan 14 taram 100 kali ini enggak sekali la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah ini sehari lah 100 kali berarti berapa sekali waktu berapa 20 banyak 100 sehari ya yaumin 100 sehari berarti apa tuntung sembahyang habis sholat dibacanya 20 kali 5 kali 20 genap 100 la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ini perlulah Bapak jam mata ada perlu Bapak jam mata biasa aja ya Allah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kenapa ini kan udah wasiatnya Bapak jam mata kalau zikir 63 itu memang wasiatnya Bapak jam mata kalau ini Pak ada perlu Bapak jam mata contoh sholat subuh 20 kali zuhur kena 20 kali asar 20 kali maghrib 20 kali isya 20 kali genap sehari 100 lanjut kita wa qala sallallahu alaihi wasallam afdalu dzikri la ilaha illallah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam apa di sini afdalu dzikri paling bagus ingatan zikir nah zikir ingatan paling bagus nang diingat ya Rasulullah apa nang diingat la ilaha illallah ini paling bagus di jalan la ilaha illallah ada masalah la ilaha illallah karena bentuknya ini zikir lalu apa ada dibaca Bapak Ibu paham lah nah kenapa afdalul dzikri la ilaha illallah paling bagus ingatannya Rasulullah paling bagus nang diingat nah bahasa ini adalah paling bagus nang diingat la ilaha illallah artinya apa? Karena dibaca ada sambil di jalan makan dadahan di sini main akan la ilaha illallah karena ini bentuknya tidak sekalian kalau nang la ilaha illallah itu zikir lain itu bacaan kenapa? Karena tak keluar ambil nah dah afdalu dzikri la ilaha illallah wa afdalu du'a nah pula dan seabdul-abdulnya doa alhamdulillah seabdul-abdul doa alhamdulillah makanya apa hendak berdoa alhamdulillah rabbil alamin assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin alhamdulillah rabbil alamin kenapa kalau ada ucapan itu pertama sholawatnya ada alhamdulillah ada langsung to the point langsung meminta kepada Allah ditangguhkan doa kita
Paham ya? Nah, doa kita ditangguhkan oleh Allah Ta'ala. Kita berdoa semuanya ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Aku kada melihat pengantaraan lagi dia tanpa tahmid, tanpa ada tahmidnya, ada selawatnya. Tahmidnya namanya alhamdulillah. Lalu membaca selawat Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tuntung sudah itu. Kemudian apa? Hanya kita berdoa permohonan Allahumma taqabbal minna sholatana ya Allah. Baca doa juga. Baca doa juga. Ya Allah. Kamu mau minta bacaan doa apa doa selamat? Bacaan doa selamat ya Allah. Nah. Bismillah amin amin bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzaban. Selamat ya Allah. Asal jangan lupa Sabtu ya. Terus kita lah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala. Nah, ada kalimatnya lah. Qala sallallahu alaihi wasallam. Lalu qala Allah Ta'ala. Apa ini ya? Nah, itu hadis qudsi ngarannya. Hadis qudsi ini apa? Firman Allah Ta'ala, tapi kan dibuat dalam Al-Qur'an. Paham? Nah, itu hadis qudsi. Jadi hadis qudsi ini disampaikan kepada Nabi, cuma kada dibukukan. Paham? Lalu kalau yang disampaikan kepada Nabi Ibrahim sampai yang disampaikan kepada Nabi Musa itu disebut suhuf. Suhuf Ibrahim wa Musa. Ya, itu disebut suhuf. Kalau yang disampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW disebut hadis qudsi. Apa? Hadis qudsi itu suci, ucapan yang sangat suci. Jadi firman Allah Ta'ala yang ada dibuat di dalam Al-Quran disebut hadis qudsi. Sedangkan yang disampaikan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa itu disebut suhuf. Ibrahim wa Musa. Nah, wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qala Allah Ta'ala, dan berfirman Allah Subhanahu wa taala, apa ya? La ilaha illallah kalami. La ilaha illallah itu bahasaku, ucapanku ya Allah Ta'ala. Mengajarkan Rasulullah. La ilaha illallah itu ucapanku. Nah, wa ana huwa man qailuhu, wa ana aku ya Allah Ta'ala, huwa beserta urang, nah, beserta urang, huwa man qailuha, man qalaha beserta urang yang membacanya. Begitu kita membaca la ilaha illallah, Allah Ta'ala langsung lawan kita. Makanya jangan kada ujung-ujung betahlil bergayaan kada pas. Minta ampun, minta maaf. Belum sanksi kalau hanya ada orang penyikir sampai kerasukan, sanksi ngerampun udah. Kan ada rumusnya. Kenapa? Nih kalimatnya ya. Wa ana huwa man qalaha. Aku Rasul ya Allah Ta'ala beserta orang yang membaca la ilaha illallah pun sampai kerasukan. Lain banyak. Iya benar. Apa ya? Apa lagi dia?
tasawuf. Berkembang paham. Minuman orang tasawuf itu apa? Kopi lain. Minuman orang bikin kopi lagi. Jangan kopi, jangan minuman orang ahli tasawuf itu apa? Jangan kopi, jangan. Nah, cuma kopi ini disuguhkannya nih gitu baharilah. Jadi setelah Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu wafat, tapi Nabi sudah mengkonsumsi kopi. Cuma kopi bukan berasal dari biji kopi, tapi apa? Sumber kopi yang dibikin pada ketika itu biji kurma. Dia kurma disangrai sampai angin, kemudian ditumbuk. Nyaman rasanya, nyaman. Kalau gampangan biji kopi, yang dibuang-buang biji kopi, menggulakan, ya kalau menggulakan takut, jangan takut. Menggunakan di kopi sangrai sampai angin, olah kopi. Manfaatnya di sana apa? Satu dulu. Dengan biji kurma, metabolisme tubuh akan teratur bagus. Satu. Kemudian pulang dengan biji kurma, darah kita akan lancar. Menahan ngantuk kan ada. Kalau mau untuk minum kopi, ada bau guring, ada tapi guring juga. Nah, ya kalau si jalan punya minum kopi yang bau guring besar. Minum kopi dasar ada bau guring, minum kurangnya ya Allah. Sudah tuntong minum bau guring juga. Itu dia Nabi sudah diminum. Nah, setelah 150 tahun Nabi wafat, baru kopi itu ditemukan. Misalnya setelah 150 tahun Nabi wafat, kemudian kopi itu ditemukan. Kalau ingat penemu kopi yang pertama lah, seorang ulama besar, ahli tasawuf, beliau adalah ahli sufi, ahli tarekat, sekaligus ahli tasawuf. Karena beliau kuat menjaga malam, lalu apa? Begitu beliau mengkonsumsi itu nyaman. Wah, tiba kalau orang sudah minum kopi, kapal yang lainnya tidak ya. Itu kan sugesti dasar. Kepala yang lainnya laki punya penyangitan gue, boleh kan kopi. Kamunya pindah meng-menggel itu bawa ya ke kamar lagi jauh. Lain tuh kehendak dari laki ini pindah meng-menggel. Jadi adanya ada orang menjikir sampai kerasukan, hasilnya sekali, ya kan? Nah, ini namanya menjikirnya, ada mau? Ya, kamu sampai nama. Bagus. Lain orang jadi asik banget tuh bawa langgar sini gitu kan.
Terus kita wa ana huwa man qalahu, aku beserta orang yang membacanya dakhala hasni. Nah, orang yang membaca la ilaha illallah itu ya Allah Ta'ala nih, Allah Ta'ala sebut dakhala hasni, artinya masuk di dalam rahmatku. Nah, ini sudah masuk di dalam rahmat Allah Ta'ala. Ada tahu lagi masuk ya Allah. Sudah kepada Syekh Asad Abanjani dari Marasoki. Ada mau orang alim, ada mau nih kayak itu. Nah, siapa yang datang kurus kumpul ngerambut? Bah, harusnya biar meraih itu. Jadi itu ada masalah toh. Nah, kenapa? Ada mungkin orang soleh nang apa juga? Apa ya bahasanya? Jalin kepada manusia kan mungkin. Bangun sampai Marasoki ulang segala. Syekh Asad Abanjani kan mungkin orang soleh, apalagi mau Syekh Asad Abanjani di tentang ada ngampun orang aja biar bisa percaya karena itu. Nyapina mau jual, nyapina mau ini kepada hajat, punya ada kerasukan, bina amok minta bulu ampun bibinian. Dia sebilang, bakar tingotakan di hidungnya. Bujuran dari jilai kena. Pada dengan kerasukan. Kita takkan satu tempat dalam kamar. Biasa bilah ya, bakar tingotakan di hidungnya. Nah tahulah rasanya itu bulu dia. Kan? Ini sudah malang melintang menambai orang yang kerasukan di macam-macam ya Allah. Cuma yang paling banyak itu apa? Lain kerasukan, tapi apa? Penyakit tipe O lah. Nah, ini yang paling banyak, hampir 95% itu penyakit tipe O lah. Dari mana timbul kerasukan itu? Hati lawan pikiran ini ada sinkron. Nah, ini kan disinkron nganyin kayak hati nih lawan pikiran ini kan disinkron. Nah, lalu bawaan macam-macam. Ada yang memang ini minta perhatian. Lalu bapak olah nak kayak orang kerasuka, apa nak kayak orang kerasuka. Hati-hatilah. Apa itu? Nih, dakhala hasni. Wa man dakhala hasni, barang siapa yang masuk di dalam rahmatku. Ya Allah Ta'ala, wa man dakhala hasni, barang siapa yang masuk di dalam rahmatku, amana min iqabi, aman orang itu dari siksaku. Nah, dapat siksa yang ada, ya Allah. Lagi kemasukan ini. Kemudian wa qala sallallahu alaihi wasallam, addu zakata abnanikum, tunaikanlah zakata abdanikum, zakat badan. Abdan itu badan. Addu, tunaikanlah zakat badan kalian. Menunaikan zakat badan itu apa? Biqauli la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada syair itu kan? Inna miftahal jinan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dibangun lagi katakan mana? Inna miftahal jinan ya la ilaha illallah, sesungguhnya pembuka surga itu adalah la ilaha illallah. Lanjut sedikit lagi kita. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ma min 'abdin yaqulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Min 'abdin," tidak ada dari seorang hamba, yaqul, dia berucap, dia membaca la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, illa qala Allah taala, terkecuali Allah langsung menyebutinya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Takajubkah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Asa sakitkah? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sakit kepala? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sakit batis? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sakit hati? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya Allah, sakit hati ini sakit benar ya. Karena sakit benar nanti kadang polisi bilang apa bilang sakitnya di sini, gitu. Sakitnya di sini. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Apa? Nah, pada saat si hamba mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, illa qala Allah taala, terkecuali Allah langsung menjawab, sadaqa abdi, sadaqa abdi, benar apa yang diucapkan oleh hambaku. Anallah, aku adalah Allah, la ilaha illa ana, dan tidak ada Tuhan selain daripadaku. Asyhadukum ya malaikati, saksikanlah wahai para malaikatku, qad ghafartu lahu ma taqaddama min dambi wa ma ta'akhkhar, aku ampuni seluruh dosa-dosanya yang lalu dan yang akan datang. Kemudian waman qala la ilaha illallah khalisan, kita bahas minggu akan datang Al-Fatihah. Iya, benar. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa bihi nasta'in.